saya nak nanya tuh, dengan persoalan adat itu, kalau menurut saya adat di Jambi ini harus ditegakkan untuk supaya stabilitas dari akhlaknya orang Jambi itu. Jadi adat harus tegak sesuai dengan anunya, adat bersendikan syarat, syarat bersendikan kita belum. Nah, itu yang jika terjadi persoalan yang ada di daerah ataupun di desa, kemudian kalau saya lihat di dalam adat itu hanya batas desa itulah yang bisa menyelesaikan, tidak ada tingkatan lagi. Nah, macam mana menurut Datuk kira-kira? Apakah ada tingkatannya ke kecamatan ataupun ke kabupaten, atau hanya sebatas di desa itu? Ini berkaitan dengan sejarah sebenarnya. Dulu mulai dari orang Hitam di abad ke-14 sampai kita merdeka, itu ada peradilan adat. Nah, di zaman Belanda itu peradilan itu ada 9 macam peradilan, banyak nih yang peradilan. Maka pada tahun 51 negara mulai ditata, pemerintah membuat satu macam peradilan baik untuk rakyat sehari-hari. Itulah dibentuknya peradilan itu. Nah, pada tahun 51 itulah keluar Undang-Undang Nomor 1 DRT 51. Pasal 1-nya mencabut, menghapus semua peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan yang 9 tadi itu? Iya, termasuk peradilan adat dihapus dalam pasal 1 ayat 2. Nah, di penghujung pasal 1 ayat 3 itu situ yang dicabut itu atau undang-undang tidak sedikit pun untuk mencabut yang telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian desa. Nah, itu bunyinya undang-undang. Maka di dalam undang-undang itu yang dicabut itu badan peradilan, badannya yang cabut. Materi hukum tidak cabut, tetap hukum adat tetap menjadi hukum positif. Nah, sayangnya, kan balik lagi ke dalam kayak itu ngomong begini. Sayangnya tokoh-tokoh adat baik di dalam atau luar dalam tidak mengerti bahwa hukum adat itu hukum positif. Itu seolah-olah hukum adat itu bukan positif, karena hukum positif. Hukum positif itu ialah hukum yang berlaku di tengah masyarakat, diakui keberadaannya untuk waktu tertentu. Jadi hukum adat sampai hari ini bisa berlaku. Hukum pidana masih berlaku, perdata masih berlaku, tentang waris, tentang apa masih berlaku. Nah, delik adat diadili oleh pengadilan negeri. Pasal 51, bagi desa-desa yang tidak ada peradilan perdamaian desa, delik pidana adat itu dibawa ke pengadilan negeri. Nah, melalui pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 1 DRT 51 bisa dihukum 3 bulan penjara. Misalnya di satu desa ada perselingkuhan, nah dibawa ke pengadilan negeri dengan acara sikat, itu bisa dihukum 3 bulan langsung. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 3 itu disebutkan bila hakim pengadilan negeri mengatakan tidak pantas 3 bulan ini hukuman, hukum ini berat, nah maka hakim itu boleh menjatuhkan hukum setinggi-tingginya 10 tahun penjara. Itu. Nah, kemudian kembali kita kepada peradilan pada masa perpercayaan tadi. Kenapa suka di desa lah? Ya, betul. Sebenarnya yang di desa itu peradilan perdamaian desa. Peradilan perdamaian desa itu tidak termasuk sistem peradilan negara dalam sistem sekarang. Nah, karena undang-undang menyebutkan di dalam pasal 18 huruf D, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak personalnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum negara. Itu namanya. Nah, peradilan perdamaian desa yang ada sekarang ini itu salah semua. Jambi, seluruh Jambi salah. Kenapa? Karena orang bersidang menunjuk hakim, syarat hakim tidak jelas. Padahal
syarat hakim itu kecil benar mau gedang bergelar orang gedang jadi hakim adat itu. Nah, ketua sidang adalah pemangku adat tempat yang bergelar. Kalau RT ada gelarnya. Kalau tidak ada gelar jabatan, gelar orangnya harus ada. Yang kedua hakim anggota harus ada gelarnya, orang gedang. Kalau tidak bergelar, tidak bisa. Profesor, doktor tidak ada guna itu. Bila makin berbeda tokoh masyarakat dengan tokoh adat adalah gelar adat. Acik benamu gedang bergelar tadi. Nah, begitu. Jika di desa sudah diadili sebuah perkara adat, kemudian tidak selesai, tidak bisa diselesaikan, menemui jalan buntu. Nah, kemana arahnya sesudah itu? Sebenarnya tidak bisa bilang tidak bisa selesai. Itu hakimnya bodoh selalu itu. Ya, karena begini. Dalam satu kasus pidana adat hanya sampai sebatas desa. Kalau tidak mau tunduk pada putusan desa, silakan bapak ke harimau, baik itu ke gajah, ayam itu pidana. Kalau perdata, misalnya masalah jual beli, masalah utang piutang, masalah tanah, masalah desa, tidak mau tunduk, diputuskan oleh adat, dia harus lapor, dia harus gugat ke pengadilan negeri. Kalau tidak mau gugat, pengadilan negeri keluar dari desa. Diusir. Itu nih. Jadi harus selesai di desa. Nah, syaratnya hakim adat itu disumpah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, billahi, tallahi, saya bersumpah bahwa saya akan menegakkan kebenaran dalam perkara ini. Bila saya tidak benar, air yang saya minum, udara yang saya hirup akan menjadi racun yang mematikan saya, keluarga saya, dan keluarga saya. Karena jangan ya Allah, itu ada sumpahnya. Nah, saksi juga seperti itu. Saksi juga disumpah. Yang selama ini kan tidak. Tidak ada saksi disumpah, hakim disumpah. Padahal orang percaya itu bertentangan dengan hukum negara. Hakim garis pun disumpah, apalagi hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan agama disumpah. Nah, menurut Datuk, Datuk sudah menciptakan buku Hukum Adat Jambi, Melayu Jambi. Saya nak nanya, dengan perkembangan zaman kini, ada tak kira-kira hukum adat ini tergerus dengan perkembangan modernisasi, kemudian perkembangan pergaulan segala macam yang ada saat kini. Kira-kira menurut pandangan Datuk seperti apa nih? Dan apa langkah kita untuk menetapkan adat ini sebagai bagian daripada hukum adat kita di Jambi? Lebih kuat. Sebenarnya hukum adat itu harus ditegakkan. Yang sangat tegak syukur sekali dia. Jadi semua kejadian di sana itu selesai secara adat. Karena hukum adat itu sifatnya restoratif. Maka itu tidak ada yang naik lagi ke atas. Nah, karena hukum adat bukan mengadili perbuatan pidana, tapi mengadili akibat perbuatan pidana. Misalnya ada orang membunuh orang, perbuatan membunuh bukan urusan adat, tapi akibat matinya orang karena terbunuh, ada orang yang janda, ada orang yang yatim, ada orang yang marah, ada orang yang mau balas dendam, ini yang diadili ya. Bukan dibayar oleh korban. Yang kedua, hakim adat tidak menjatuhkan hukum badan, tapi hukum mendenda, ganti rugi, dan pengobatan. Nah, itulah yang disebut dengan restoratif. Nah, jadi kalau kejaksaan sama polisi sekarang ini membuat program tentang rumah restoratif justice, saya bilang sama waktu pelantikan, waktu karena kita diundang ke peresmian rumah restoratif justice ya. Nah, itu saya bilang, hukum adat Jambi itu sudah restoratif justice sejak 1845 Masih. Waktu rapat adat yang ketiga ini sampai hari ini. Hanya sayangnya orang Jambi yang dulu bilang, yang di luar bilang, tokoh-tokoh adat tidak ngerti hukum adat Jambi itu persoalan. Artinya wajib ya, bagi masyarakat Jambi itu mengetahui dan memahami hukum adat itu sendiri. Wajib. Nah, maka itu saya diajak masuk Lentari karena Lentari mengembangkan hukum adat Jambi. Saya senang sekali. Saya berharap kalau saya mati hukum adat Jambi itu tegak.